Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang selalu dirahmati Allah. Bersama Ustadz Hanan Attaqi, akan disampaikan tentang bagaimana iman itu mempengaruhi amal dan ibadah kita. Bagaimana iman itu mempengaruhi amal kita, ibadah kita, termasuk kayak orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah itu berapa jumlah sedekahnya itu tergantung iman. Kalau dia yakin sama hadis Nabi, iman itu kan artinya yakin dan percaya ya. Kalau dia percaya kata Nabi, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Semakin dia yakin dengan kalimat itu ya semakin dia sedekahnya semaksimal yang dia bisa. Walaupun tetap ada fikihnya. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang menjadi hak waris kita, menjadi hak keluarga kita, sampai kemudian keluarga kita kelaparan, kecuali dengan seizin istrinya. Tapi kalau enggak dengan seizin istrinya, dia zalim kepada keluarganya. Yang jadi pelajaran adalah kadang-kadang kita punya kelebihan rezeki pun tapi merasa sayang untuk diberikan. Dan kita merasa kalau udah sedekah itu uang kita berkurang. Kenapa orang merasa kalau sedekah uangnya berkurang? Karena dia ragu akan dikembaliin enggak nih sama Allah. Cuman enggak bisa ngomong. Yang berbicara di situ hatinya. Lisan kita nggak mungkin bilang Allah ngembaliin ke uang saya, nggak mungkin. Tapi kita kan berkomunikasi dengan Allah lewat hati juga. Kadang-kadang dengan lisan kita berkomunikasi dengan Allah, tetapi hati kita sebaliknya. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu berkomunikasi dengan kita bukan dengan fisik dulu, bukan zahir dulu, tapi hati kita. Jadi kalau lisan kita bilang amanna, hati kita bilang ragu, maka Allah bilang wa ma hum bimu'minin. Gimana kalau kita ngasih? Nggak lama tuh, nggak lama, cepet banget. Karena bisa dikonversi dalam bentuk angka, bisa dikonversi dalam bentuk kehidupan, bahagia, hidayah, bisa juga untuk keluarga, anak kita, dan yang lebih baik lagi dikonversinya di akhirat. Jangan semuanya pengen diambil di dunia, terus akhirat kita sisanya apa? Kita hidup tuh 2 kali, mati yang sekali, hidup 2 kali. Dan dalam kehidupan kita di akhirat, kita juga butuh bekal seperti kehidupan di dunia. Tapi karena kehidupan di dunia ini kita nggak lama, bekalnya nggak banyak-banyak amat. Sedangkan kehidupan akhirat lama, susah, udah nggak bisa ikhtiar lagi. Di dunia kita masih bisa ikhtiar nih, di akhirat kita tinggal make yang di dunia, udah gak bisa diikhtiarkan lagi. Masalahnya di akhirat gak ada itu, adanya cuma nikmat dan kesusahan. Orang yang nikmat artinya dia mendapatkan rahmat Allah dan Allah merahmati dia karena amal-amal dia. Ini biar lengkap nih kalimatnya. Dia tidak mendapatkan nikmat karena amalnya, tetapi dia mendapatkan nikmat karena rahmat Allah. Masuk surga karena rahmat Allah, tetapi Allah merahmati yang beramal. Kan gitu ya. Kita gak masuk surga karena sholat. Kita gak masuk surga karena sedekah, karena puasa, karena amal solih. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Iya, terus pertanyaannya siapa yang Allah rahmati? Yang beramal solih. Gimana Allah merahmati yang berbuat dosa, maksiat dan zolim? Kalau gitu di mana keadilan Allah? Kalau Allah sama-sama merahmati yang zolim sama yang terzolimi. Seorang begal, seorang perampok, yang belum bertobat nih ceritanya. Mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, menyakiti orang lain, sama masuk surganya dengan korbannya. Terus di mana keadilan Allah? Kecuali dia sudah bertaubat. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini kalau nggak Allah balas persis dengan angka-angka dalam persepsi logika kita, yakinlah Allah tetap ngebalas kok, cuman dikonversinya di akhirat. Sebagian dikasih ke dunia sesuai dengan kebutuhan kita. Dan Allah lebih tahu kok kebutuhan kita. Tapi yang pasti Allah balas. Dan seringnya sih cara Allah berhitung itu lebih baik daripada cara kita. Iman yang menyuruh kita melakukan itu. Berpengaruh kepada ibadah. Jadi iman mempengaruhi amal. Kalau kita amalnya lagi lemah, pasti imannya lagi lemah. Coba segera tajdid iman kita, perbaharui iman kita.